Shalom semuanya. Kita ukur waktu supaya efektif. Panjang lebar, puji Tuhan. Banyak rock enggak mengerjakan kingdom journey. Kita berusaha jadi anak yang baik. Dan ini juga dasar. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai doktrin Yesus Kristus. Oke, sebelum mulai, adakah di antara kalian yang bisa bangkit berdiri? Membacakan ayat firman Tuhan, terserah Anda dapat dari mana yang menyatakan ketuhanan Yesus Kristus. Di otakku terbersit Alfon, enggak, no pressure. Biasanya dia yang paling lincah, selain Om Abin, murid yang baik. Satu orang bangkit berdiri, bacakan ayat terserah kalian ambil dari mana yang menceritakan ketuhanan Kristus Yesus. Buka bahan malahan, ya serah apa pola. Ayo cepat, pali. Afni ya tahu nih biasanya harusnya. Ayat hafalannya banyak banget. Ani, Hosea itu ikut Kingdom Journey kan? Oh. Maju sih Hos, sok-sokan lu. Itu yang belakang itu tuh adalah anak Tuhan dengan penghasilan sudah 7 digit. Kamu sini. Gak ada ini. Ya JJ, bangkit berdiri. Oh itu. JJ dulu. Amin. Ayo Lukman, bangkit berdiri. Amin. Alfon. Amin. Terima kasih. Ani, tolong JJ, Alfon sama Lukman dikasih bintang di namanya. Itu adalah bonus atensi. Ya. Yang lainnya ini, kalian ini murid-murid harus lebih lincah. Oke, saya juga minta nanti untuk yang keluarga kita Bantul Pundong, Ani bilang sama mama untuk bantu di review. Ya, karena memahami doktrin Yesus Kristus Tuhan itu bisa pakai cara yang lebih gampang. Paling gampang adalah wis percaya wae. Dah percaya ya bahwa kalau Siddhartha Gautama itu big bossnya Buddha, kalau big boss kita Tuhan Yesus. Ya, tapi anak Tuhan harus bisa mempertanggungjawabkan daripada imannya. Kita enggak bisa sampai titik tertentu itu memakai teknik pokoknya ngono lah, tapi jelas ke Tuhanmu 3. Ya kan Jimu, Tuhanmu 3 kan. Jadi mirip Hindu kan ya. Hindu kan Tuhannya 3. Berarti Kristen mirip Hindu. Nah itu harus bisa jelasin. Jangan sampai nanti ya kita, loh kamu kok Trinitas tuh kok Allah kok punya Bapak. Allah kok diperanakkan. Anda harus bisa mengerti. Jawaban taktisnya apa? Ya, kalau saya berbicara, Allah kok diperanakkan. Di dunia ini Allah adalah Maha Kuasa. Setuju katakan amin? Ya. Kok heran memakai Allah diperanakkan. Di dunia ini bisa ada laki-laki tanpa laki-laki atau perempuan. Siapa namanya? Adam. Ya. Jadi di dunia ini bisa lahir laki-laki tanpa laki-laki dan perempuan. Dan bisa muncul perempuan tanpa perempuan. Karena firman, karena Allah Maha Kuasa. Seperti itu. Jadi pada waktu kita berbicara mengenai ketuhanan Tuhan Yesus, lalu haters atau orang sok pintar bilang,
Ya. Itu kan Tuhan di perjanjian baru. Di perjanjian lama mana? Banyak sekali namanya Kristofani, yakni penampakan Kristus di perjanjian lama. Pada waktu nanti Abraham berjumpa dengan imam besar Melkisedek, itu udah jelas. Karena keluar membawa roti dan anggur. Ya, siapa yang trending topiknya itu roti dan anggur? Anda bisa name lagi agama apa yang dalam ibadahnya pakai roti dan anggur? Kalau pakai sajadah, tahu? Agama apa? Salah, Yahudi. Islam baru belakangan pakai sajadah. Jadi Yahudi terlebih dahulu. Termasuk wudhu. Kalau mau doa, cuci dulu. Ya. Kalau kita enggak diwajibkan, tapi kita suka bersih, katakan amin. Ya, Pak, kalau Tuhan kami lihatnya hati, Pak. Jadi kalau kami ini enggak mandi pun enggak apa-apa. Jangan jadi Kristen seperti itu. Aku enggak mau temenan sama kamu. Jadi ketuhanan Tuhan Yesus itu awal mula disampaikan, yakni di Kejadian 3 ayat yang ke-15. Paling awal lagi di pada mulanya adalah firman. Paling awal lagi Kejadian 1, 25, 26, 27. Ya, tapi kita mau bahas satu orang bangkit berdiri ya untuk baca Rain. Rain bangkit berdiri baca Kejadian 3, 15 Rain. Sepi banget ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan kulitnya. Terima kasih. Ada yang mengerti Kristofani atau penampakan Kristus di ayat ini tadi? Angkat tangan, jawab. Kasih ya. Ade, anak-anak gue ketip. Bahasa ikan. Tumit ya adalah akar kata untuk Yakub yang dipelecokkan pangkal pahanya. Ya. Dan yang disebut keturunan perempuan di dunia ini satu-satunya manusia hidup tanpa birahi atau sel sperma daripada laki-laki adalah Tuhan Yesus. Adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang di dalam DNA darahnya tidak ada kromosom pria. Ya. Karena dia dibuai oleh Roh Kudus. Seperti itu. Jadi sudah muncul di Kejadian 3:15 bahwa keturunanmu yakni ular akan menggigit tumitnya. Menggigit tumit itu adalah peribahasa kuno purbakala untuk menimpakan kesialan. Ya. Jadi kalau kamu mau berkreativitas dengan bermain kata, daripada seperti anak-anak yang miskin kosakatanya dengan memakai umpatan-umpatan daripada Eropa Amerika yang gak jelas juntrungannya, kamu bisa bilang seperti ini, kamu kalau bandel nakalin aku terus tak gigit lu tumitmu, gitu kira-kira ya. Artinya ditimpakan kesialannya. Dan keturunannya yakni keturunan perempuan. Kalau merujuk kepada keturunan perempuan, maka hanya ada satu manusia di muka bumi yang keberadaannya tidak terkait dengan birahi seorang laki-laki. Daniel pah-pahan itu ada karena ada laki-laki pah-pahan lain yang sayang-sayangan sama mamanya. Itu pasti gitu, saya juga. Ya. Jadi pada waktu saya punya beberapa anak yang bilang cuman punya mama enggak punya papa, tetap pasti punya papa walaupun papa percuma. Begitu investasi langsung pergi, tidak bertanggung jawab. Ya, ada anak-anak saya yang itu dari Bumi Moro. Jadi sudah diceritakan bahwa keturunanmu ular, keturunanmu perempuan
Itu yang satu meremukkan kepalanya, yang satu memagut tumitnya. Seperti itu. Nah sekarang karena waktunya sangat super pendek dan saya rindu kita memiliki kedalaman tertentu. Kenapa kira-kira harus ada Tuhan Yesus? Apa yang bisa dilakukan hanya oleh Tuhan Yesus dan tidak mungkin bisa dilakukan kalau tidak ada Tuhan Yesus? Have any idea? Karena keyesusan Kristus ini itu tidak ada dalam pikiran agama lain. Kita hanya bisa menjajakinya ini karena kita sudah dikasih kepean. Yaitu firman Tuhan yang lengkap, perjanjian lama, perjanjian baru. Oke? Ya, Ibu. Mendamaikan manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, betul. Karena apa? Pada waktu dua pihak berselisih, itu biasanya butuh perantara atau inilah bahasa asli. Sebelum nanti ada negosiator. Ya ini adalah imam. Imam itu adalah perantara. Ya. Jadi saya sering dipanggil ke Jakarta, ke Surabaya, ketika dua keluarga kuat tuh baku hantam. Setiap kali yang sini utus orang, sini juga salah paham, terus apakah di sini enggak ada yang berpikiran baik? Ada, seolah percuma. Yang sini juga mau rujuk, seolah percuma. Karena salah paham, terlanjur panas. Ya. Dan orang buta tidak bisa dituntun orang buta. Anda mau ngeyel, bisa kok. Iya, dua-duanya jatuh ke lubang. Jadi harus ada suatu sistem pendamaian tadi. Ada lagi yang tahu lainnya? Apa? Wah luar biasa muridnya Oma ini. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada keselamatan. Setiap agama ya itu mempunyai isu mengenai keselamatan. Tapi semuanya itu pasti kena plafon atau atap internet yang namanya semoga. Teknologi dalam Kristen soal keselamatan gak ada kata semoga. Carikan saya kata semoga di itu. Di Alkitab kita. Nanti kalau Anda iseng di Alkitab kita gak ada semoga. Malah adanya anu. Ada kata anu, Anda ngerti tidak? Di ayat kita ada anu. Nanti coba kalian search di rumah sendiri. Ya. Jadi kita mempunyai hal-hal yang kalau tidak ada Tuhan Yesus itu tidak bisa. Kira-kira apakah kita ini bisa memahami rahasia yang begitu besar ini? Kenapa beliau menyatakan diri sebagai anak? Karena itu merupakan hal yang sulit sekali dipahami. Ngerti tidak? Karena kombinasi tiga Tuhan itu dari zaman Zoroastrianism, Ahura Mazda dan segala teman-temannya itu selalu. Nanti pada akhirnya pasti formasi tiga terkuat. Seperti itu. Ya. Dewanya Mesir itu tiga. Osiris, Set, Ra. Ya. Zeus, Poseidon, Hades. Brahma, Wisnu, Siwa. Allah Bapa, Allah Putra, masalah. Kenapa kok pakai Allah Putra? Kenapa enggak langsung hantam saja? Ya. Hantam bagaimana? Ya kasih nama Allah yang keren misalnya. Allah Bapa, apa? Optimus Prime. Jadi Prime, Bumblebee, and Parakletos. Supaya kan nanti pada akhirnya orang itu kan tinggal kemantapan hati kan. Tapi tidak. Tuhan kita adalah sang hikmat. Tuhan kita kalau Anda mengerti rahasianya, begitu Anda berjumpa dengan dia, connect dengan dia, Anda nggak akan bodoh lagi. Nggak akan bodoh lagi. Ini hasilnya. Si geblek ini,
Ya, saya kemana-mana dikenal sebagai pengkhotbah cerdas. Anda ngerti kenapa saya pengkhotbah cerdas? Betul, karena DO 2 kali. Seolah-olah DO ku 2 kali itu sudah nggak ada yang bahas. Mereka lebih mengenal dan begitu terus berulang, repeat order, ketika ada gereja yang sudah panggil saya itu 3-4 kali, mereka akan tanya seperti ini, beneran apa Pak Kaleb kamu tuh DO? Jangan-jangan S2 di mana? DO bener padahal, tanya adik-adik saya. Kenapa? Ya, karena begitu terang hadir, gelap harus pergi. Itu otomatis tanpa perdebatan. Gelap tidak bisa, ya bentar lah Cik ya. Tidak bisa. Ketika garam masuk, tawar hilang. Mungkin kalau garamnya kurang ya aneh rasanya kan. Tapi yang jelas sudah tidak ada tawar lagi. Mengerti belum mengerti katakan amin. Jadi ada 3 hal yang tidak bisa tidak kalau tidak ada Tuhan Yesus. Yang pertama tadi ayatnya ya yang disebutkan Mbak Rina tadi. Yohanes 4 ayat 14 ada, 26 ada, ST ada, jeruk ada. Ya. Ayat berapa nih? Kok saya lupa ya? Itu Yohanes pasal 14 ayat 6. Betul, Silvi. 14 ayat 6. Ya. Yang pertama adalah jalan. Karena kita sudah katam belajar bahwa jalan itu bukan where, tapi who. Oke ya. Ada yang pernah masuk ke Paseban Agung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10? Tempat beliau tidur dan stay di Yogyakarta. Selain saya ada? Ada yang enggak tahu keraton itu di mana? Angkat tangan. Semua tahu keraton di mana? Tapi pernah masuk sampai ruang Maha Kudus, kamarnya Sri Sultan? Di depan pintunya sih, gak boleh masuk kalau. Apalagi Chinese. Gak ada hubungannya. Yang pernah lihat pintu kamarnya Sri Sultan? Angkat tangan. Selain saya. Sekali lagi, ada yang di sini gak tahu keraton di mana? Yang luar pulau pun tahu keraton di mana. Ini masalah kita. Semua agama rindunya masuk neraka atau surga? Sorga ya, bukan syurga. Kalau syurga otaknya kotor, karena suka yang syur. Ya, nanti ayat-ayatnya aneh. Mikir apa dengan 73 bidadari itu? Doa syafaat. Jadi masalah kita adalah bukan where, tapi who. Kita ngerti istana negara, kita ngerti keraton, kita pengen masuk, tidak bisa masuk. Karena kita butuh akses, kita butuh jalan, kita butuh ordal. Orang dalam kan, untuk masuk. Seperti itu. Mengerti belum mengerti kata amin. Jadi tanpa Yesus, suka enggak suka terserah, maka teknologi keselamatan umat manusia pasti terbentur semoga. Wow, semoga amal baiknya diterima. Semoga diterima di sisi, ya kan, semoga dia tenang di alam baka, semoga dia mencapai nirvana, semoga dia dijemput sinar yang maha terang tersebut. Kristen tidak semoga. When you believe, kalau engkau percaya kamu tidak akan binasa, moga-moga beroleh hidup yang kekal. Tidak. Mengerti kata amin? Kebenaran. Sederhana, setiap dosa itu harus dibayar dengan darah. Makanya saya tadi bilang,
Di perjanjian lama, setiap kamu kali ibadah datang ke hadirat Tuhan, harus ada darah tertumpah. Ya, mau paling kecilnya itu adalah merpati tekukur, kalau kamu adalah middle up, kambing domba, kalau kamu mulai masuk ranah sultin, ya maka adalah lembu sapi. Seperti itu. Makin diberkati, makin banyak yang harus dibawa. Dan itu adalah yang paling flawless, tidak bercacat, tidak bercela. Gila ya. Jadi kita diajar kualitas dan memberi yang terbaik sama Tuhan, itu dari perjanjian lama. Jadi lahir 4 anak sapi gitu. Anda yang belum pernah lihat kelahiran anak sapi, datang ke Hard Rock. Tetangga kami semuanya pedagang sapi. Ya, luar biasa sekali. Yang itu namanya Bambang Pak, yang itu Siti, Mesaki. Ya, saya besok Bu kalau lahir lagi saya yang kasih nama Jessica. Wah angel men Pak. Mesaki jenenge Jessica nggo sapi. Jadi ya itu harus dipilih yang paling itu dikasih buat Tuhan. Lihat kalau orang zaman sekarang. Loh, kok cuman dibakar buat Tuhan. Yang paling itu tuh malah paling laku dijual. Mindednya beda sekali. Di situ juga terkandung rahasia berkat. Kalau kamu memberi yang terbaik sama Tuhan, Tuhan yang naturnya memberi yang terbaik, maka kamu akan mengalami El Shaddai atau kali lipat ganda. Tapi bukan mabuk kepayang kayak Kristen jackpot loh ya. Kalau kamu janji iman, maka kamu akan menuai 30, 60, 100 kali lipat, cekling. Enggak. Karena kita mentaati hukum Tuhan. Jadi jalan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kita dibenarkan oleh korban anak domba. Ya. Anda pernah ada di dalam situasi sulit di mana penjelasan gak ada artinya? Pernah enggak? Obaja sering sih. Obaja itu kalau ditanya sama gurunya, ya The Legend of Obaja. Kalau saya nggak salah waktu itu umur 8 tahun. 8 tahun udah brilliant. Saya datang ke sekolahannya, ya. Lalu di blackboard itu papan tulis itu ada punyanya laki-laki. Gede banget. Itu gambarnya kesungguhan hati itu. Nggak mungkin kalau nggak nyeret kursi, nggak mungkin. Jadi itu effort. Dia itu harus nyeret kursi, ya, dan tidak mungkin kecil, penuh kegagahan, penuh kebanggaan. Dan saya ketika playing Sherlock Holmes, saya mendapati kursinya harus digeser. Karena kalau cuma di sini dengan tangannya kecil itu, tidak mungkin sampai sana, tidak mungkin. Jadi itu harus gini. Kamu aja enggak gitu ya Hubert ya. Kok bisa loh. Gurunya mencerita, Obaja cerita kepada kami, kok bisa kamu lakukan ini tuh kamu mikir apa? Dia enggak bisa. Ketip, gitu. Dan gurunya adalah guru yang teguh. Enggak, kami cuma pengen tahu supaya besok kita bisa jagain. Kamu tuh mikir apa sih? Gitu loh. Iya kan? Dan dia gak bisa jawab. Anda ngerti? Saya lihat itu, anak saya salah gak? Salah. Saya bilang, udah Bu, ini anak saya. Saya tanggung jawab. Itu artinya saya geser Obaja di belakang saya. Ini papahnya sekarang. Kami harus apa? Nanti saya kasih tahu Obaja. Dan saya akan tanyain dia pelan-pelan. Dan anaknya bingung. Karena kalau dia bingung gitu tuh saya tahu. Itu nanti dia akan mengarang cerita pasti. Kalau dipaksa pun. Iya kan. Pada waktu doa pagi kita melihat penampakan. Tidak mungkin lah. Sudahlah. Jangan dipaksa. Saya hafal sekali itu. Makanya saya papahnya. Saya papahnya. Kita sudahi ini. Anak saya salah. Kita minta maaf. Apakah kita harus bertanggung jawab apa? Ya. Dan itu terjadi dialog. Saya yang menyelesaikan masalah yang dia bikin.
Itu yang dilakukan Tuhan buat kita. Dia sudah betul belum? Udah benar belum dia? Belum benar dia. Tapi gara-gara saya, ya, sehingga guru tahu bahwa sekarang dia tidak hanya berhadapan dengan Obadja saja. Maka ada firman Tuhan berkata, ketika Allah melihat engkau, dia melihat Kristus, putranya yang dikasihinya. Karena kalau yang dilihat Caleb Hofer, neraka pasti. Mengerti belum mengerti kata amin? Ya, tapi jangan kelamaan, gak mengertinya, harus belajar. Jadi inilah yang dilakukan, gak bisa yang lain, harus Kristus. Yang ketiga adalah apa? Keselamatan. Jalan, yakni akses tadi, kebenaran, itu kita layak, ya kan? Mungkin kalau saking hebatnya, kemarin saya dapat ilustrasi yang bagus sekali, Kapolda daripada Jawa Timur itu adalah teman daripada Komandan Rok Mojokerto, Daniel Pengardi Pendeta. Ya, dia kasih foto saya, Caleb nih, ya opo kayak gini, hehehe, tapi bangga dia. Ya, dia pakai sepatu kets, celana pendek, dia duduk di kursinya Kapolda. Pakai celana pendek. Bener enggak itu? Sopan enggak gitu tuh? Enggak sopan. Lah kok bisa terjadi gitu? Karena yang nyuruh Kapoldanya. Iya kan? Ketemu di jalan, Pak Ping, ayo sini main. Loh Pak, saya pakai celana pendek. Enggak apa-apa. Itu kan area saya. Lihat, kebenaran itu harus disahkan oleh kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang tidak disahkan oleh kebenaran itu sendiri, itu pasti adalah pembenaran. Pembenaran adalah tipikal orang makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga manusia berdosa selalu mendefinisikan ulang mana baik, mana jahat, sesuai kebutuhan dan selera masing-masing. Ya, makanya saya punya anak, gak usah saya sebut namanya, motor buat kerja mamahnya di bur up, ya, di hotel-hotel, jadi setelan pelajar. Mamanya dibuat belanja di pasar, itu dawet ya kutah kabeh toh, iya kan? Tapi buat dia itu baik, buat saya itu jahat, buat dia yang ini enggak apa-apa, buat saya ini apa-apa. Dasar uget-uget. Besok kalau punya motor sendiri kamu hotel-hotel terserah. Gitu loh. Nanti bisa diperbaiki, sekarang terakhir nih mati suri di Bethesda. Paham? Jadi kebenaran harus disahkan oleh kebenaran itu sendiri. Kalau enggak pembenaran. Menurut aku, tak kira, tak pikir, perasaanku. Oh my goodness. Yang ketiga adalah kehidupan. No Jesus, no salvation. No Jesus, no salvation. Nah saya akan tutup demikian. Ya, masalah yang besar di dalam kekristenan yang tidak banyak orang bisa jelaskan, tapi dijelaskan sangat cantik sekali oleh C.S. Lewis adalah perihal ketuhanan Yesus ini. Dari awal Tuhan, jangan pakai narasi berinkarnasi jadi manusia, ya enggak? Karena kalau manusia menyatakan diri Tuhan, masalah. Gitu loh. Gak ada cerita Zeus dulunya manusia itu enggak ada. Bodohilah kami yang dicipta. Kami ini dicipta ini dibodohin aja. Wong di Indonesia kami sering dibodohin kok. Langsung dikasih gitu aja loh. Kan gak perlu tuh kami mikir. Enggak, Papa kita enggak gitu. Tuhan kita enggak seperti itu. Semua bisa dijelaskan amin. Ya, karena manusia harus ditebus dengan manusia. Cuman orang buta enggak bisa dituntun orang buta. Jadi harus ada manusia karena awal mulanya adalah Adam. Gara-gara dosa satu orang Adam ini semua jatuh dalam dosa. Makanya dibutuhkan Adam terakhir untuk menebus kesalahan Adam yang pertama.
Jadi darah harus ditumpahkan, itu jawabannya. Kenapa? Kok harus berinkarnasi jadi manusia? Karena kalau dia datang sebagai Allah, Allah enggak bisa disalib. Anda fokus ya, tapi enggak mau merusak kebahagiaan anak-anak. Karena mereka anak-anak. Anda mengerti konsep Dragon Ball disalib? Son Goku berdarah, susah itu. Vegeta aja nggak bisa ngalahin dia. Bahasa ini terlalu tinggi, betul? Iya kan? Jadi hanya harus jadi manusia dulu, baru bisa mati. Kalau enggak jadi manusia, enggak bisa mati. Kalau enggak bisa mati, enggak bisa jadi korban. Karena korban itu enggak boleh bangkai, korban itu harus hidup, lalu mati. That's what we call it with sacrifice. Tadinya hidup because loving you and then die for you. Lah, tapi kalau dia bukan Allah, enggak ada kuasanya. Ya. Jadi kita enggak bisa bilang teman-teman saya yang sok pintar sama-sama Nasrani tapi enggak mau belajar, mereka punya aturannya sendiri. Pada waktu kita kumpul, lalu ada masakan babi enak, lalu ada teman-teman non-muslim, ya. Lalu saking heroiknya dia bilang seperti ini kepada teman-teman, udah dimakan aja, dosamu nanti aku yang nanggung. Wah, itu sekilas gagah sekali, tapi kamu siapa? Gitu loh. Pak Prabowo kalau mau pergi aja, masih ada saya. Kowe sapa? Gitu, enggak bisa. Jadi itu harus manusia dan itu harus Allah. Makanya namanya the Son of Man. Anak Allah. Allah tapi anak, anak tapi Allah. Allah anak. Nah, saya tutup seperti ini. Ya, C.S. Lewis, saya pernah sampaikan ini Bapak di Paskah, tapi saya akan ulang pelan-pelan. Kalau seorang manusia menyatakan diri sebagai Tuhan, ya, masalahnya adalah dua. Sebelum nanti kita percaya. Bahwa dia bohong atau berkata benar. Betul? Ya. Kalau kita langsung teduh. Karena kita percaya Tuhan pembohong atau berkata benar. Tapi masih ada kemungkinan bohong. Jadi kalau kemungkinannya bohong, itu masih ada dua alternatif lain. Bohongnya disengaja, bohongnya enggak disengaja. Yang mana? Ya. Jadi masalah bahwa seorang manusia 2000 tahun lalu harus lahir di Bethlehem, tapi nanti disebutnya bolehnya orang Nazaret, mati di Golgota, menebus dosa umat manusia. Amin. Ya kan? Kalau dia bilang bahwa dia Tuhan, maka kemungkinannya adalah dia berkata benar atau dia bohong. Kalau kita Kristen, kita berkata benar, bohong. Bohongnya sengaja atau tidak sengaja? Kalau bohongnya sengaja, manusia yang hidup dengan bohongnya sengaja kita sebut penipu. Penipu. Manusia yang bohong tapi tidak sengaja, tidak tahu kalau bohong adalah orang gila. Anakku di mana? Anakku di mana? Dulu ada unyil kayak gitu kan? Iya kan? Saya 18 tahun lalu pernah mendoakan ada anak dari Atmajaya. Pada waktu saya masih di GKKD, ya, itu anaknya oon, pakai obat gitu, terus dia cerita. Singkat cerita, Anda ngerti sancai, sancainya Meteor Garden Tulundut. Nama aslinya siapa? Berbishu. Ya, dia mengaku patah hati sama Berbishu, itu siapa itu enggak tahu aku. Jadi dia malas kuliah, dia enggak mau mandi, dia enggak mau ngapa-ngapain, hanya gitu tuh. Karena patah hati sama, saya langsung, ini edan ini.
Enggak mungkin kok dia tuh jadian. Lah kok bisa patah hati? Ini nanti ke belakang ternyata saya juga punya anak lain seperti itu. Jadian belum pernah tapi kok bisa patah hati, ya kan? Lucu sekali. Jadian belum pernah kok udah bisa patah hati, ini bagaimana sih? Ya, cinta bertepuk sebelah tangannya, lucu loh. Tepuk tuh dua tangan yang gini, kesalahanmu sendiri lah. Tepuk pantat lah aja bunyinya. Heran sekali. Ya, jadi kok dia ngaku? Dan dia cerita bahwa kita pernah jalan bareng. Yang saya rasa setelah saya nanti ketemu dengan Deddy Gombong, itu adalah plot daripada film itu. Meteor Garden Sam itu yang dilihat itu, Chinese normal saat itulah. Saya kan Chinese gak normal waktu itu. Gitu. Jadi langsung saya bilang apa? Oh ki wong edan iki. Jadi kalau orang bohong tapi sengaja itu penipu. Tapi kalau bohong tapi gak sengaja wong edan. Kira-kira Yesus yang mana? Apakah hidup manusia bisa bertambah mulia, dituntun bertobat, mengalami perubahan pikiran dengan hidup yang lebih bagus oleh karena ditipu? Enggak. Penipu menghasilkan pahit hati, ya tidak? Maka satu-satunya pendapat yang paling tidak boleh di dunia ini, saya tutup ini statement saya. Ada beberapa pihak, kami mengakui Tuhan Yesus itu nabi. Itu malah salah. Dia tidak pernah ngaku nabi. Dia tidak pernah ngaku nabi. Lah kalau tidak pernah ngaku nabi, kenapa kamu paksakan? Iya kan? Salim atlet senam lantai. Anda ngerti legenda itu? Setelah saya ulang-ulang, ada anak saya tanya loh, B, kok Salim beneran pernah belajar senam lantai? Edan pora. Saya berhasil menjadi penyesat. Itu kan ilustrasi kan? Tuhan itu, Yesus itu, ya, aku percaya sebagai guru moral etika yang besar. Guru etika moral besar mana yang mengaku dirinya Tuhan? Kamu harus kesampingkan. Karena kami para pengajar guru makin berisi ilmu padi, makin menunduk. Kami akan selalu bilang, wah Pak Kaleb luar biasa, cerdas, istimewa. Oh enggak, itu bukan saya. Itu Tuhan Yesus. Mana ada? Iya, karena akulah Tuhan. Enggak ada. Enggak ada. Jadi Tuhan benar-benar enggak ngasih ruang selain kamu manusia itu percaya atau enggak percaya. Habis tiket, habis perkara. Jadi kalau enggak percaya jangan terus, ya kita taunya percaya dia nabi. Dia enggak pernah bilang dia nabi. Enggak pernah bilang. Enggak pernah. Semua nabi di Alkitab setiap kali bikin mujizat selalu demi nama Allah yang hidup. Selalu. Tuhan enggak bangkit, berjalan, terbukalah. Gitu loh. Ya, dia sekedar guru moral etika, enggak ada. Manusia di dunia ini makin bijaksana, makin belajar teologi filosofi, makin tadi itu enggak akan terus bilang. Ya kalau ada orang muji khotbahnya Kaleb Hofer Bintoro, saya enggak mungkin tepuk dada. Itu karena aku Tuhan, enggak ada. Pasti makin bilang aku bukan siapa-siapa, tapi manusia ini mengaku dia Tuhan. Oke ya. Jadi dia cuman kasih pilihan sama umat manusia dua. Kamu percaya atau enggak percaya. Nek enggak percaya pun, aku itu Tuhan bukan karena kamu percaya. Kalau kita percaya baru Tuhan adalah Tuhan, gitu. Kalau kita enggak percaya maka Tuhan bukan Tuhan, gitu. Matahari terbit dari ufuk timur karena kita percaya matahari terbit dari ufuk timur. Kalau kita tidak percaya, maka matahari mutung dan terbit dari ufuk barat. Kita enggak sepenting itu Ferguson. Kita ini dicipta, dia yang mencipta. Ada pertanyaan? Saya sudah selesai. Kepanjangan otak saya langsung menghamburkan banyak. Ada ya? Enggak ada ya? Ya wis. Apa? Rin, usul sediakan makan siang? Belum lah, ya belum. Ya. Jadi ini ya, yuk kita doa. Bapak kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih
Oleh karenanya para leluhur iman kami berkata bahwa iman itu diberikan oleh Tuhan dan kami yang bertumbuh untuk makin dalam dan benar. Terima kasih kami dikaruniakan iman sehingga kami boleh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sungguh materaikan dalam kuat kuasa darah Kristus. Tidak ada yang jatuh, tidak ada yang dicuri iblis. Semua benih jatuh ke tanah yang subur dan gembur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya bersama katakan, amin.